Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RR Sophia Ratnahariati dalam materi pembelajaran mengenai sejarah perkembangan arsitektur di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai arsitektur tradisional yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja kita akan masuk ke materi pembelajaran. Arsitektur tradisional di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang arsitektur tradisional di Indonesia, lebih dahulu kita akan mempelajari apa sebenarnya dimaksud dengan arsitektur tradisional. Arsitektur tradisional sering diartikan sebagai arsitektur adat atau bahkan diartikan sebagai arsitektur kuno. Kata tradisi berasal dari bahasa Latin tradere yang berarti menyerahkan atau dari kata traditium yang berarti mewariskan. Jadi kata tradisi dapat diartikan sebagai suatu proses penyerahan atau pewarisan sesuatu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, arsitektur tradisional adalah arsitektur yang hidup dan didukung oleh beberapa generasi secara berurutan. Karena adanya perbedaan waktu dan tingkat kemajuan zaman, maka tak terelakkan arsitektur juga mengalami perubahan. Namun pola dan bentukannya tidak akan jauh berubah daripada pola dan bentuk yang terlebih dahulu diwariskan oleh generasi sebelumnya. Hal tersebut dapat dipahami karena tradisi dapat diartikan sebagai suatu proses, tetapi tidak dapat pula dipahami sebagai suatu produk atau hasil akhir. Arsitektur tradisional adalah arsitektur yang mewarisi nilai-nilai dan norma adat, serta tradisi yang melekat pada suatu daerah yang dibangun berdasarkan aturan yang telah diturunkan secara turun-temurun. Bentuk arsitektur tradisional di Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu bentuk arsitektur pribumi asli, dan yang kedua bentuk tradisi Hindu besar yang dibawa ke Indonesia dari India melalui Pulau Jawa. Rumah-rumah yang ditemukan juga di daerah pedesaan dibangun menggunakan bahan-bahan alami seperti ilalang, bambu, batu, anyaman bambu, serta kayu kelapa. Arsitektur tradisional di Indonesia dipandang sebagai bentuk strategi adaptasi terhadap alam, seperti gempa, melalui sebuah rekayasa struktur konstruksi dengan suatu eksplorasi material lokal. Begitu banyak pengetahuan maupun nilai yang dapat diperoleh dari informasi mengenai arsitektur tradisional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan ratusan etnis dan memiliki kekhususan budaya tersendiri, sehingga terdapat pula ratusan ragam rumah tradisional di Indonesia. Dari semua ragam tersebut terdapat beberapa ragam yang memiliki keunikan dan karakteristik yang sangat kuat. Sebagian besar rumah tradisional di Indonesia menggunakan struktur rangka tiang kayu atau rumah tipe panggung sebagai upaya adaptasi dengan iklim dan geografi, serta sebagian merupakan suatu bentuk antisipasi terhadap ancaman bahaya dari binatang buas. Tiang tidak ditanam di dalam tanah, melainkan beralas batu sehingga lebih fleksibel ketika ada guncangan atau gempa. Rumah joglo, Sunda, dan Lombok, meskipun bukan merupakan tipe rumah panggung, tetapi tetap menggunakan pondasi umpak di bawah tiang. Tapi berbeda dengan rumah tradisional suku Kajang di Bulukumba. Justru tiang dan kolomnya ditanam ke dalam tanah, sementara lantai bangunan didukung oleh tiang dan balok kayu yang saling mengikat satu sama lain, walaupun biasanya tanpa menggunakan paku. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khusus sebagai tempat hunian suatu suku bangsa tertentu. Keberadaan rumah adat di Indonesia sangat beragam dan mempunyai arti yang penting dalam perspektif sejarah, warisan, dan kemajuan masyarakat dalam sebuah peradaban. Rumah adat pada umumnya dihiasi oleh ukiran-ukiran indah pada zaman dulu, dan rumah adat yang tampak paling indah biasanya dimiliki oleh para keluarga kerajaan atau ketua adat setempat, serta menggunakan kayu-kayu pilihan dan pengerjaannya biasanya dilakukan secara tradisional, serta melibatkan tenaga ahli di bidangnya. Banyak rumah-rumah adat yang saat ini masih berdiri kokoh dan sengaja dipertahankan serta dilestarikan sebagai simbol budaya Indonesia. Ini adalah gambar beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan mempelajari arsitektur tradisional Aceh Gayo. Gayo adalah salah satu etnis yang mendiami dataran tinggi Gayo yang berada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Suku yang tergolong dalam ras Proto-Melayu atau Melayu tua ini diperkirakan berasal dari India dan mulai datang ke tanah Gayo sekitar 2000 tahun sebelum Masehi.
Sebagian diantaranya juga menetap di Kecamatan Serbajadi, Peunaron, dan Simpang Jernih di Aceh Timur. Rumah Aceh berbentuk persegi panjang dan letaknya memanjang dari timur ke barat. Luas lantai bangunan ini lebih dari 200 meter persegi dengan tinggi atap pada bagian rabung lebih kurang 8 meter. Rumah adat ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama dan 1 bagian tambahan. Di sini kita bisa melihat ada gambar denah dan potongan rumah adat Aceh Gayo yang biasanya merupakan bentuk rumah panjang dengan 3 bagian, jadi ada bagian depan itu untuk beranda, kemudian bagian tengah biasanya untuk kamar atau tempat tidur, kemudian bagian belakang biasanya untuk aktivitas seperti dapur, memasak, dan sebagainya. Kemudian untuk memasuki rumah Aceh, pertama-tama kita harus menaiki sebuah tangga yang biasa disebut Reun Yeun. Dengan menaiki tangga tersebut dan melalui pintu depan, sampailah kita di serambi depan atau Seuramui Keu yang merupakan ruang tamu yang terbentang sepanjang rumah. Ruang ini dipakai untuk menerima tamu, menjalankan kegiatan agama, dan sebagai tempat musyawarah keluarga. Bagian ujung barat ruangan ini ditutup dengan tikar pada upacara yang sifatnya khidmat, dan pada bagian ini dihamparkan permadani, tempat di mana semua tamu untuk duduk, atau biasa juga disebut tikadue. Tiang rumah terbuat dari jenis kayu keras yang pilihan dengan rata-rata berdiameter lebih kurang 20 cm, berjumlah 44 buah, berdiri tegak berjajar dalam posisi 4x11 memanjang dari timur ke barat. Penempatan tangga dengan jumlah anak tangga genap masing-masing 14 buah di ujung timur bawah atau Seurameu dan di ujung barat bawah atau Seurameu Likot yang berkesan tidak biasa. Tampilan luar rumah biasanya berwarna hitam pekat diselingi dengan ornamen berwarna cerah khas Aceh. Sini kita bisa melihat bagaimana bentuk ragam hias yang terdapat pada rumah adat Aceh Gayo. Kemudian kita mempelajari arsitektur tradisional Batak Karo di Sumatera Utara. Bangunan tradisional Batak Karo memperlihatkan saat itu telah menggunakan konsep membangun yang menyesuaikan diri dengan iklim tropis lembab. Hal ini dilihat dari sudut kemiringan atap yang cukup lebar, tritisan yang lebar, dan lantai bangunan yang diangkat dari muka tanah. Rumah adat Karo juga dikenal dengan nama Siwalu Jabu, di mana dalam bahasa Karo, walu artinya 8 dan jabu artinya rumah. Di sini kita bisa lihat rumah bolon Siwalu Jabu dan juga ada bangunan anjungan pemuda yang biasanya digunakan untuk tempat berkumpul. Proses pendirian sampai kehidupan dalam rumah adat tersebut diatur oleh adat Karo dan karena itulah disebut sebagai rumah adat. Satu rumah dihuni 8 atau 10 keluarga dan mempunyai 6 jenis lokasi tinggal yang berbeda. Bentuknya sangat megah, diberi tanduk, dengan semua komponen bangunan seperti tiang balok, kolom pemikul, lantai konsul, dan lain-lain tetap utuh, seperti aslinya tanpa ada melakukan penyurutan atau pengolahan. Rumah adat Karo berukuran 17 x 12 meter dengan tinggi 12 meter persegi, di mana bangunan ini simetris pada kedua porosnya, sehingga pintu masuk pada kedua sisi kelihatan sama. Hal inilah yang kadang juga membuat kita sangat sulit membedakan mana pintu yang merupakan pintu masuk dari dinding yang hampir sama tersebut. Tinggi pintu kira-kira 1,5 meter, dan hal ini membuat orang yang masuk harus menundukkan kepala, dan jendela juga ukurannya lebih kecil. Rumah adat Karo memiliki konstruksi yang tidak memerlukan penyambungan. Semua komponen seperti tiang, balok, kolom, pemikul, lantai, konsul, dan lain-lain dibuat utuh tanpa penyerutan atau pengolahan. Pertemuan antara komponen yang dilakukan dengan tembusan kemudian dipantek dengan pasak atau diikat menilang dengan ijuk untuk menjauhkan rayapan ular. Bagian bawah yaitu kaki rumah bertopang pada satu landasan batu kali yang ditanam dengan kedalaman 0,5 meter, dialasi dengan beberapa lembar sirih dan benda sejenis besi. Rumah adat Karo berbentuk panggung dengan dinding miring dan beratap ijuk. Pada serambi muka terdapat semacam teras dari bambu yang disusun dan disebut ture. Nah, di sini ada gambar rekonstruksi dari struktur rumah adat Karo. Kita bisa lihat bentuknya tidak menggunakan paku, tapi dia menggunakan teknik pasak yang dipantek. Posisi bangunan rumah adat Karo biasanya mengikuti aliran sungai yang ada di sekitar desa. Letaknya memanjang 10-20 meter dari timur ke barat dengan pintu pada kedua jurusan mata angin tersebut.
sehingga rumah diorientasikan ke arah hulu dan hilir sungai. Di sini juga terdapat bentuk bangunan lumbung untuk menyimpan padi, serta bangunan lesung untuk menumbuk padi. Selanjutnya kita mempelajari rumah tradisional dari Batak Toba di Sumatera Utara. Rumah balai Batak Toba adalah rumah adat yang terbagi atas dua bagian, yaitu Jabu Parsakitan dan Jabu Bolon. Jabu Parsakitan adalah tempat penyimpanan barang, dan tempat ini juga biasa digunakan sebagai tempat pembicaraan yang terkait dengan hal-hal adat. Kemudian ada Jabu Bolon, di mana di situ adalah rumah keluarga besar. Rumah ini tidak memiliki sekat atau kamar, sehingga keluarga tinggal dan tidur bersama. Bagi masyarakat Batak, rumah ini tampak seperti seekor kerbau yang sedang berdiri. Pembangunan rumah adat suku Batak ini dilakukan secara gotong royong, dan rumah ini berbentuk seperti rumah panggung yang disanggah oleh beberapa tiang penyangga yang biasanya terbuat dari kayu. Bahan-bahan bangunan terdiri dari kayu dengan tiang-tiang yang besar dan kokoh, dinding dari papan atau tepas, dan lantai juga dari papan, sedangkan atap dari ijuk. Tipe khas rumah Batak Toba adalah bentuk atap yang melengkung pada ujung-ujung atap sebelah depan, dan kadang-kadang juga dilekatkan sebuah tanduk kerbau, sehingga nampak bentuk rumah adat juga menyerupai kerbau. Di sini kita bisa lihat bentuk dari balai adat rumah Bolon. Menurut kepercayaan masyarakat Batak Toba, rumah Bolon terbagi ke dalam 3 bagian yang mencerminkan dunia atau dimensi yang berbeda. Pada bagian pertama, yaitu atap rumah, diyakini mencerminkan dunia para dewa. Kemudian pada bagian kedua, atau lantai rumah, diyakini mencerminkan dunia manusia. Dan pada bagian yang ketiga adalah bagian bawah rumah atau kolong rumah yang mencerminkan dunia kematian. Rumah adat Batak Toba berdasarkan fungsinya dapat dibedakan ke dalam rumah yang digunakan untuk tempat tinggal keluarga, biasanya disebut rumah, dan sedangkan untuk yang sebagai lumbung atau tempat penyimpanan biasa disebut sopo. Rumah adat ini juga merupakan bentuk yang penuh dengan syarat makna, karena di situ juga kita bisa melihat berbagai ornamen yang melambangkan kewibawaan serta karisma, contohnya berupa orang yang sedang menarik kerbau, melambangkan kehidupan dan semangat kerja. Dalam mendirikan suatu rumah adat, biasanya butuh waktu sampai 5 tahun, yang tentunya memakan banyak biaya, karena banyaknya hewan yang dikorbankan untuk memenuhi syarat-syarat dan upacara adat yang diadakan. Di sini kita bisa melihat bentuk konstruksi dari kaki kolong yang menggunakan model bambu yang ditumpuk, kemudian juga detail pojok bangunan pada bagian balok lantai kanan dan kiri, dan di sini juga ada tampak samping dan depan yang mirip dengan bentuk kepala atau tanjuk kerbau. Jadi kita bisa lihat ya, bila kita hendak masuk ke dalam rumah Bolon, kita harus menaiki sebuah anak tangga yang berada di bagian depan rumah. Selain itu, jumlah anak tangga ini juga berjumlah ganjil, dan saat memasuki rumah kita harus menundukkan kepala karena tinggi pintu yang relatif tidak terlalu tinggi ya, sekitar 1,5 meter, dan di situ tujuannya adalah kita bisa menghargai pemilik rumah. Nah, di sini adalah bentuk rumah yang digunakan untuk tempat tinggal, ya, jadi tidak ada sekat dan keluarga tidur bersama di tempat tersebut. Kemudian kita berpindah ke Pulau Nias. Rumah adat Nias atau Omohada adalah salah satu bentuk rumah panggung tradisional orang Nias. Selain itu juga terdapat jenis lain, yaitu Omasebua, yang merupakan tempat kediaman para kepala negeri dan kepala desa atau kaum bangsawan. Rumah panggung ini dibangun di atas tiang kayu dan tiang besar yang beralas rumbia. Bentuk denahnya ada yang bulat telur, yaitu biasanya di Nias Utara, Timur, dan Barat. Kemudian ada pula yang persegi panjang di Nias Tengah dan Selatan. Bangunan rumah panggung ini tidak berpondasi dan biasanya terdapat sambungan pada kerangkanya, sehingga tidak memakai paku. Hal inilah yang membuatnya tahan terhadap goyangan gempa. Secara antropologi dan morfologi pada bangunan rumah tersebut, di Pulau Nias ini terdapat 3 kekhasan dari segi pola desa, yaitu pemukiman serta varian dari segi bentuk, tinggi bangunan, dan juga bisa kita lihat orientasi dari rumah tersebut ke arah jalan. Yang pertama ini adalah gambar rumah Nias Selatan, kemudian yang kedua ini adalah gambar Nias Tengah,
Dan yang ketiga ini adalah gambar Nias Utara. Untuk rumah Nias Utara biasanya ditandai dengan memiliki atap loteng yang sangat lebar, dengan kisi-kisi jendela yang juga memiliki ukuran cukup lebar sehingga mampu memberikan cahaya atau penerangan yang cukup maksimal. Selain itu, pilar juga didirikan di atas pondasi batu yang merupakan teknik perlindungan supaya kayu tidak langsung bersentuhan dengan tanah dan konstruksinya juga mampu untuk bertahan lebih lama. Pola pemukiman pada Nias Utara berbentuk linier mengikuti jalan desa. Walaupun saat ini hanya memiliki sekitar 10 rumah adat yang masih berdiri dan masih ditinggali. Beberapa rumah adat sudah runtuh dimakan usia dan juga pernah terkena gempa. Kemudian untuk rumah Nias Tengah, keistimewaannya terletak pada dekorasi serta seni hias yang digunakan. Biasanya pada bagian depan terdapat replika binatang yang dibuat dengan tujuan sebagai pelindung orang yang tinggal di rumah tersebut. Walaupun sebenarnya pemukiman Nias Tengah ini adalah pemukiman yang paling awal, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, arsitektur dan bangunan khas dari pemukiman masyarakat Nias Tengah justru menyerupai peranakan dari gaya arsitektur Nias Utara dan Nias Selatan. Pola perkampungan dari Nias Utara juga berbentuk linear atau gang dengan satu poros jalan yang ujung-ujungnya sebagai pintu masuk. Namun terkadang pintu masuk ini hanya simbol saja, dikarenakan posisi rumah satu dengan yang lainnya memiliki jarak tertentu, serta memiliki halaman atau jalan yang terbuat dari tanah keras. Pola kampung tersebut juga selalu berorientasi ke arah utara dan selatan, sedangkan gerbangnya berada pada arah timur dan barat. Kemudian untuk arsitektur Nias Selatan yang sangat identik dengan upacara lompat batu. Pemukiman Nias Selatan sebagian besar terletak di perbukitan. Bentuk dasarnya adalah persegi panjang lengkap dengan bentuk konstruksi bangunan yang tinggi serta ujung atapnya mengarah ke jalan. Terdiri dari 4 pilar atau emoho yang keseluruhannya berbentuk tegak lurus mulai dari dasar sampai dengan lantai pertama. Terdapat tiang saling silang yang pada bagian depan berbentuk V digunakan sebagai pembeda dengan bangunan Nias Utara. Desa-desa Nias Selatan terletak di daerah perbukitan dan pegunungan di mana terdapat pemukiman yang terdiri dari ratusan rumah yang diatur saling berhimpitan di kedua sisi sepanjang jalan yang terbuat dari batu dengan pola jalan yang berbentuk konfigurasi L atau T. Kemudian kita berpindah ke Pulau Jawa. Yang pertama kita akan bahas adalah suku Baduy di Banten. Masyarakat Baduy lebih memilih kehidupan yang tidak banyak berubah sejak abad ke-16 atau zaman Pajajaran Hindu di Tatar Pasundan. Kehidupan masyarakatnya sangat bersahaja dan amat patuh terhadap adat leluhur. Ada 2 desa yang tertutup, yaitu Desa Dalam yang jumlahnya sekitar 40 buah rumah, jadi tidak boleh lebih dari 40 buah rumah, dan masyarakatnya biasanya selalu berpakaian putih. Kemudian ada Desa Luar yang berpenduduk 5.000 orang atau lebih bebas, namun tetap dengan banyak hal yang pamali atau dilarang oleh adat. Masyarakat Baduy hidup di Gunung Kenden, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Nah, di sini adalah bentuk struktur dari Desa Dalam, dan juga ada bentuk struktur dari pemukiman atau pola pemukiman desa luar. Rumah Baduy dalam konstruksinya sangat pamali untuk menggunakan unsur besi. Kemudian lebih sering menggunakan sambungan dari konstruksi bambu, dan perkembangan rumah bentuk asal menjadi rumah stereotip bagi rumah desa di Tatar Sunda. Ini adalah bentuk denah rumah Baduy. Kemudian kita berpindah ke rumah suku Naga di Tasikmalaya. Rumah adat suku Naga berada di Kabupaten Tasikmalaya, merupakan desa tertutup di tepi Sungai Cibulan. Penduduknya sekitar 500 orang dengan jumlah rumah sekitar 170 buah, dengan fasos masjid dan balai agung. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk dari pola pemukiman suku Naga, kemudian juga ada bentuk rumah dan huniannya. Rumah terbuat dari bahan bangunan lokal, biasanya menggunakan dinding anyaman bambu atau papan kayu, konstruksi panggung di atas umpak, dan penutup atap ijuk. Orientasi rumah ditata ke satu arah. Perkembangan dari prototipe rumah adat juga menjadi stereotip pada rumah kota yang mengadaptasi unsur modern. Kemudian kita beralih ke arsitektur tradisional Betawi di DKI Jakarta.
Secara keseluruhan, rumah-rumah di Betawi berstruktur rangka kayu, beralaskan tanah, dan diberi lantai tegel atau semen. Rumah ini biasa juga disebut dengan nama rumah kebaya. Secara garis besar, dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu potongan gudang, potongan joglo, dan potongan bapang. Hal ini terkait dengan bentuk dan pembagian denahnya. Secara umum, rumah Betawi memiliki serambi bagian depan yang terbuka, yang biasa disebut langkan. Jika tidak berkolong, terdapat balai semacam balai-balai yang dipancangkan di tanah. Di bagian kanan dan kiri serambi juga terdapat jendela tanpa daun dan kadang-kadang di bagian atas jendela melengkung menyerupai kubah masjid. Bahan yang digunakan adalah kayu sawo, kayu kecapi, bambu, ijuk, rumbia, genteng, kasur, kapur, pasir, semen, tir, pelitur, dan batu untuk pondasi tiang. Ada juga orang yang menggunakan dinding setengah tembok sebagai pengisi pada bagian berandanya. Penggunaan tembok seperti ini adalah pengaruh dari Belanda. Suku Betawi adalah masyarakat asli atau keturunan dari berbagai suku bangsa yang bermukim di kota Betawi, dan keturunannya mengadaptasi budaya lokal serta berbahasa dialek Betawi. Bentuk rumah Betawi dipengaruhi oleh rumah berkolong dan bergaya Bugis ataupun rumah yang tanpa kolong. Di sini kita bisa melihat rumah berkolong yang bergaya Bugis, kemudian juga ada rumah tanpa kolong. Rumah tanpa kolong ini biasanya disebut rumah bapang atau rumah gaya kebaya. Ada juga rumah gedongan yang biasanya juga ada di daerah Betawi. Bangunan lumbung di perkampungan Betawi sudah tidak ditemukan, ya mungkin karena sudah tidak digunakan untuk menyimpan padi, jadi sudah tidak kita temukan lagi di sana. Nah, ini adalah bentuk dari ornamen-ornamen yang ada di rumah Betawi. Kemudian rumah tradisional joglo di Jawa Tengah. Suku Jawa merupakan suku bangsa mayoritas di Indonesia, tersebar di 3 provinsi masing-masing Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Secara tradisi, dalam perancangan perumahan digunakan petungan atau sistem ukuran yang bersumber dari berbagai primbon, dan dapat menjadi patokan untuk menghitung perbandingan denah bangunan, potongan dari tipe bangunan, serta kemiringan atap tipe bangunan. Tipe bangunan Jawa secara mendasar adalah yang pertama bentuk tajuk, ya. Kemudian ada juga bentuk joglo, kemudian bentuk limasan, bentuk kampung, dan panggang P. Rumah adat Joglo Jawa Tengah terdiri dari rumah induk dan tambahan. Rumah induk memiliki pendopo, pringgitan, emperan, dan omah dalam. Sedangkan bagian belakang terdapat sentong atau kamar yang terdiri dari sentong tengen, sentong tengah, dan sentong kiwo. Selanjutnya juga terdapat gandok, yaitu rumah tambahan yang biasanya terdapat di sisi belakang dan samping rumah induk. Ini adalah bentuk dari rumah joglo. Kemudian juga ada yang diterapkan pada bangunan istana, ya. Di sini ada lingkungan Pura Mangkunegaran di Kota Solo. Kemudian ada gambar pendopo agungnya. Kemudian di sini juga ada Keraton Sultan Yogyakarta di halaman dalamnya. Kemudian singgasana di Pendopo Agung Keraton Yogyakarta. Sementara juga ada gerbang utama dari Keraton Solo. Kemudian untuk arsitektur Jawa Timur, seperti di Madura, kita bisa lihat bentuknya di sini contohnya adalah denah dan tampak dari Keraton Lama Sumenep. Di sini susunan dari kotanya, yang pertama masjid, kemudian alun-alun, dan baru ke keratonnya. Kemudian detail konstruksi dan hiasan ornamen pada bangunan megah rumah tradisional di Jawa Tengah pada gambar yang pertama, dan untuk Jawa Timur pada gambar yang kedua. Yang selanjutnya adalah arsitektur Bali. Masyarakat etnik Bali sebagian besarnya berbudaya Hindu Bali yang memiliki ciri yang khas dari berbagai aspek kehidupan. Filosofi yang melatar belakangi adalah yang pertama ada Rao Bineda, di mana dua unsur yang bertentangan namun bisa terpadu dalam harmoni. Kemudian yang kedua Trihita Karana, di situ ada Kayangan 3, kemudian Desa Pakraman, dan Sima Karma Desa.
Kemudian yang ketiga adalah triangga, di mana 3 bagian fisik yang juga menyeimbangkan buana agung, buana alim, serta tata lingkungan arsitektur dan manusia yang memiliki 3 unsur fisik, yaitu kepala, badan, dan kaki. Kemudian yang keempat ada catur muka atau arah angin, kaja, kelut, kawuh, dan kangin. Kemudian ada sangga mandala atau nawa sangga, yang terdapannya dalam perancangan adalah 9 bagian dari suatu area. Kemudian untuk arsitektur tradisional Bali, di sini ada contohnya ya untuk Denah Pura, kemudian Denah Sebuah Puri, kemudian ada Potongan dan Denah Anjungan, lalu ada Rumah Nelayan di Bali Utara, seni ukir di pojok Balai Pengadilan, kemudian juga ada bangunan lumbung dan juga Desa Tenganan. Kemudian untuk arsitektur tradisional Lombok. Pulau Lombok yang terdapat di Nusa Tenggara Barat memiliki bentuk yang hampir mirip dengan arsitektur Bali, karena dulunya pernah ada wilayah yang termasuk ke dalam kerajaan Bali, sehingga berbudaya Hindu Bali. Namun di sebagian wilayah juga masih ada yang berkebudayaan asli Lombok atau suku Sasak, dan sebagian lagi sudah berkebudayaan dengan citra Islam. Di sini kita bisa melihat tampak dan potongan rumah di Desa Sade, kemudian kolong lumbung, serta masjid di Desa Sade. Kemudian arsitektur tradisional di Indonesia bagian timur. Mengawali lebih dahulu, di sini terdapat 6 masyarakat etnis dari 6 provinsi hasil pemekaran. Yang pertama ada dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Masyarakat etnik di Indonesia bagian timur ada yang merupakan suku bangsa yang dari segi antropologi budaya menjadi mata rantai peralihan. Kemudian Pulau Lombok yang memiliki warisan budaya Hindu Bali, serta Islam yang menjadi pusat dari NTB dengan Pulau Sumbawa sebagai pulau terbesar. Kemudian ada NTT dengan Pulau Timur di bagian barat, yang juga merupakan pulau penting bersama Kepulauan Flores sebagai pulau utamanya, dan berperan penting dalam penyebaran agama Kristen sejak abad ke-16. Kemudian ada Maluku dan Maluku Utara yang selama berabad-abad merupakan suatu wilayah yang terkenal dengan kepulauan rempah-rempah yang terkenal. Lalu terakhir ada Papua dan Papua Barat yang merupakan 2 provinsi hasil pemekaran yang masyarakat etniknya terutama berada di pedalaman masih dalam proses penyetaraan budaya dengan provinsi lainnya. Masyarakat yang hidup di kepulauan termasuk Provinsi NTB dan NTT, dari segi akar budaya, ada kesamaan ikatan batin dengan laut, atau budaya bahari atau kebudayaan perahu. Sebelum masyarakatnya merata beragama Kristen, bentuk rumah arwah, rumah tinggal, dan artefak untuk upacara kelahiran sampai kematian, banyak yang diberi bentuk sebuah perahu. Di sini ada jenis perahu tradisional Hawaii, kemudian tiang utama rumah di Flores, rombongan upacara dengan menggunakan kain sebagai layar, kemudian juga ada tempat upacara desa yang berbentuk perahu, lalu ada tiang upacara cagak yang juga bentuknya mirip kapal layar, lalu anak tangga utama yang naik ke atas rumah terbuat dari batu, ini bentuknya seperti kano atau perahu. Untuk Pulau Sumbawa dan Pulau Sumba, pada gambar kita bisa lihat bagaimana terdapat di gambar kiri ada dalam loka atau asih atau istana di Kabupaten Sumba yang bentuknya merupakan rumah panggung tradisional yang mencerminkan pengaruh gaya istana tradisional di Sulawesi Selatan. Kemudian gaya jompa bentuknya merupakan bangunan lumbung yang atap dan dindingnya menyatu dalam konstruksi dan bertutup daun ilalang atau jerami. Kemudian pada bangunan di Pulau Sumba, rumah khasnya disebut melolo dari kata umah lulu dan variannya umah marapu yang puncak atapnya diberi arca merapu atau penolak bala serta tiang dari batu. Kemudian selanjutnya ada Pulau Flores dan Pulau Timur. Di sini di Pulau Flores kita bisa melihat Pulau Desa Jopu dengan lapangan berbentuk lingkaran. Kemudian ada denah tampak rumah di Jopu
yang terdiri dari 2 ruang kamar, kemudian di bagian depan ada beranda, lalu masuk ke ruang tengah dan di sana juga terdapat bagian belakang rumah. Gambar pertama di sini ada ujung balok berbentuk perahu atau biasa disebut rumah arwah. Kemudian pada gambar 2, 3, 4 merupakan potongan bentuk dan detail dari tiang uma atau lumbung. Kemudian untuk di Pulau Timur, di sini ada pola dan pemandangan Kampung Nage. Di situ kita bisa melihat ada pelataran Kampung Sauriadilio. Masyarakat Maluku dan Maluku Utara sudah terkenal oleh masyarakat dunia sejak abad ke-16 sebagai kepulauan rempah-rempah. 2 kolom di kiri menunjukkan rumah tradisional hasil dokumentasi pada tahun 1920-an, yaitu yang gambar pertama adalah Istana Sultan Bacan, kemudian gambar kedua Balai Rapat di Borona, kemudian pada gambar ketiga adalah variasi denah dan bentuk rumah rakyat di Kepulauan Maluku, serta yang keempat adalah kumpulan bangunan tradisional yang mewakili Provinsi Maluku di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Sedangkan untuk bentuk arsitektur tradisional di Papua dan Papua Barat, di sini kita bisa melihat pada gambar pertama adalah rumah di Jamna, kemudian di gambar kedua adalah rumah di Hamuko, kemudian gambar yang ketiga ini adalah rumah Honei, yaitu bentuk rumah dari suku Dani yang juga dikembangkan dalam bentuk yang modern. Sedangkan gambar 4, 5, 6 adalah tipe rumah tradisional yang bentuk asalnya dari Teluk Cendrawasih dan Danau Sentani. Nah, di sini ada rumah di daerah Gayem. Honai merupakan rumah adat Papua yang merupakan rumah bagi suku Dani. Rumah Honai memiliki arsitektur yang khas dari bentuk dan atapnya yang terbuat dari jerami dan ilalang. Honai sendiri berasal dari kata hun atau laki-laki dan ai yang berarti rumah. Bentuk rumah ini menyerupai bentuk jamur dengan dinding yang terbuat dari kayu dan atap yang terbuat dari jerami. Rumah ini tidak memiliki jendela, mereka hanya memiliki satu pintu sebagai pintu masuk. Ketinggian rumah ini adalah 2,5 meter dan lebarnya 5 meter. Ukuran ini bertujuan untuk menahan suhu dingin di pegunungan. Di bagian tengahnya biasanya digunakan untuk membuat api untuk menghangatkan badan sekaligus penerangan di dalam rumah. Rumah Honai memiliki 2 lantai. Lantai yang pertama digunakan untuk tempat tidur dan untuk lantai kedua adalah tempat bersantai dan beraktivitas. Rumah ini juga memiliki lantai bawah yang digunakan untuk penyimpanan mumi dan tubuh yang telah diawetkan. Fungsi lain dari rumah Honai adalah sebagai tempat penyimpanan senjata, perang, benda pusaka, dan simbol-simbol adat suku. Ini adalah sketsa dari rumah Honai ya. Jadi di sini ada bagian atas, kemudian bagian tengah, dan bagian bawah. Dengan lebar sekitar 4-6 meter. Kemudian untuk ketinggiannya ini ya sekitar 1,5 sampai 4 meter, kemudian di bagian atapnya 1 sampai 3,5 meter. Sekian pembelajaran kita mengenai arsitektur tradisional di Indonesia. Saya yakin masih banyak sekali jenis-jenis dan bentuk-bentuk arsitektur tradisional di Indonesia yang belum dibahas pada kesempatan kali ini. Tetapi saya yakin video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mempelajari keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Sehingga budaya yang ada di Indonesia, khususnya bentuk-bentuk arsitektur tradisional, tidak akan musnah tergerus oleh zaman. Demikian tadi video pembelajaran kita mengenai arsitektur tradisional di Indonesia. Sampai jumpa kembali dalam materi-materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.